Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di channel YouTube Bapak Nova Ariansah. Channel YouTube ini sengaja Pak buat untuk menunjang kegiatan pembelajaran kita, khususnya mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Banyuasin 1. Nah, jadi selain dari kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah, kita juga nanti akan belajar melalui video pembelajaran yang mana videonya akan Pak upload di channel YouTube Bapak. Nah, jadi kalian selain mendapatkan materi dari sekolah, kalian akan juga bisa mendapatkan materi pembelajaran melalui video-video yang Bapak buat. Baiklah, kita langsung mulai kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang limit fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya Bapak akan paparkan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, peserta didik kalian ya. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian limit fungsi trigonometri. Kemudian peserta didik dapat memahami rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Kemudian peserta didik dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan X menuju 0 menggunakan rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Baiklah, itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita mulai dengan materi. Definisi limit. Jadi limit itu materi yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Ya, ini kita akan mereview lagi apa itu limit. Jadi, misalkan X adalah variabel real dan A adalah konstanta real. Jika X mendekati A dan nilai fungsi fx mendekati L, maka berlaku limit X menuju A, fx sama dengan L. Nah, jadi kalau X mendekati A, ya X mendekati A atau X menuju A, tetapi X bukan A, kemudian nilai dari fx mendekati L, maka dia berlaku bentuk limit fungsi seperti ini. Jadi inilah definisi dari limit. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu definisi limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri adalah nilai yang mendekati suatu sudut fungsi trigonometri. Jadi ini ya, nilai yang mendekati suatu sudut fungsi trigonometri. Cara hitungnya mirip dengan limit fungsi aljabar. Ya, jadi kita bisa gunakan substitusi. Kemudian kalau dia tidak bisa disubstitusikan, kita akan gunakan pemfaktoran, kemudian dalil hospital, ataupun perkalian akar sekawan. Nah, di sini lanjutannya, tapi di sini ada fungsi trigonometri yang harus diubah terlebih dahulu. Nah, kalau dia berhubungan dengan mengubah, ya, ada fungsi trigonometri yang harus diubah, maka kita akan kaitkan dia nanti dengan identitas trigonometri. Nah, tapi sebelum kita jauh ke limit fungsi trigonometri dengan menggunakan identitas trigonometri, kita akan pelajari dulu yang limit-limit yang sederhana, ya. Baik, kita lanjut. Oke, rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Jadi, rumus limit fungsi trigonometri sebenarnya banyak ya, tapi ini Pak ambil beberapa sampel saja, yang mana rumus-rumus ini akan bisa dikembangkan menjadi rumus yang lain. Yang pertama, limit X menuju 0, sin AX per BX itu sama dengan hasilnya adalah A per B. Dari mana dapat A per B? Ini A, ini B-nya. Sin, kemudian variabel X-nya kita hilangkan. Maka dia dapat A per B. Kemudian, limit X menuju 0, AX per sin BX. Jadi ini kita balik ya. Trigononya ada di bawah. Ini sama saja. C-nya dicoret, X-nya dicoret, kemudian X-nya di sini juga coret. Maka dia akan tersisa A per B. Kemudian yang nomor 3, tadi kita sudah bahas fungsi sin, sekarang fungsi tan.
tan AX per BX. Limit X menuju 0, tan AX per BX. Jadi sama tannya dicoret, X-nya dicoret, X-nya dicoret. Jadi tinggal A per B. Ya. Kemudian yang keempat, ini kita balik ya. Limit X menuju 0, AX per tan BX sama. Jadi untuk tan kemudian variabel X kita coret. Maka dia akan tersisa A per B juga. Nah, kemudian selanjutnya, yang nomor 5, ya, limit X menuju 0, tan AX per tan BX. Dia sama-sama tan, ya, bisa kita tewaskan dia, bisa kita coret dia. Ya, berarti tinggal tersisa A per B juga. Kemudian yang ini, kalau bagaimana Pak dengan tan dengan sin? Ya, kalau tan dengan sin, sama. Limit X menuju 0, tan AX per sin BX, dia sama dengan A per B. Tan sin X, X kita coret, jadi A per B. Kemudian yang ketujuh, limit X menuju 0, sin AX per tan BX sama ya. Sin tan X, X dicoret. Jadi tinggal A per B. Nah, bagaimana Pak kalau ada sin per sin? Sin per sin sama nanti sifatnya dengan tan per tan. Ya. Kenapa sin dan tan itu hilang? Karena kita tahu bahwa sin 0 nilainya 0, tan 0 nilainya tak terdefinisi atau tak hingga. Maka dia harus dihilangkan. Nah, lalu Pak, bagaimana di sini dengan cos? Nah, jadi misalkan, saya Pak punya cos. Cos X. Limit X menuju 0. Limit X menuju 0 dari cos X. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, kita tahu bahwa nilai dari cos 0 itu adalah cos 0 derajat ya ini ya. Cos 0 derajat, ini adalah 1. Jadi kalau dia cos 0 tidak akan menghilangkan nilai limitnya karena dia dikali dengan 1. Kalau sin X, tan X dalam bentuk pecahan seperti ini, ketika kita gantikan nilainya, maka dia akan menjadi 0 per 0. Dalam limit, kalau nilai 0 per 0, ya, itu tidak bisa dijadikan sebagai nilai dari sebuah limit fungsi. Maka kita akan ubah nanti. Ubah dalam 3 cara yang Pak sebutkan tadi. Yang pertama adalah dengan menggunakan pemfaktoran. Yang kedua dengan menggunakan dalil hospital. Dan yang ketiga, kita akan gunakan yang namanya perkalian akar sekawan atau merasionalkan bentuk akarnya itu. Oke, baik. Semoga bisa dipahami anak-anak ya. Nah, selanjutnya akan Pak jelaskan contoh-contohnya. Nah, baik. Kita masuk ke contoh-contoh soal mengenai limit fungsi trigonometri. Jadi soalnya, tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut ini. Nah, oke, jadi kita akan bahas soal-soal yang ini sesuai dengan rumus yang tadi. Soal yang pertama, limit X menuju 0, limit X menuju 0, sin 4X per 2X. Oke, jadi yang Pak bilang tadi di rumus tadi bahwa sinnya dibuang, X-nya dibuang, X-nya dibuang. Berarti dia tinggal tersisa berapa, Nana? 4 per 2. 4 per 2 itu dia sama dengan 2 ya. Tinggal kita bagi saja karena dia sebuah pembagian pecahan yang hasil nilainya bilangan bulat, maka kita ambil 2. Oke, paham ya yang ini ya? Soal nomor 1, easy. Soal nomor 2, limit X menuju 0, 3X per 5, sin 5X. Nah, kalau udah bentuk seperti ini sama, X-nya dicoret, sin-nya dicoret, X-nya juga dicoret. Maka dia akan tersisa 3 per 5. Nah, easy ya, paham ya? Soal nomor 3. Limit X menuju 0, tan 2X per 3 per 4X. Nah, maka di sini kita bisa lihat ya, bahwa tan-nya kita coret, X-nya kita coret, X-nya kita coret. Maka dia akan tersisa, nah di sini akan ada tinggal 2 dibagi 3 per 4. 2 dibagi 3 per 4. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka kalian rubah kayak ini ya. Caranya 2 dikali 4
per 3. 2 dikali 4 per 3. Nah, tinggal kita kalikan. 2 kali 4, 8 per 3. Jadi hasilnya adalah 8 per 3. Bisa ya? Nah, ya. Jadi kalau sebuah bilangan, ini sama dengan yang kurang ya. Jadi sebuah bilangan membagi pecahan, maka pecahan tersebut dibalik, kemudian dikali dengan bilangan tadi. Oke. Paham ya? Oke. Soal nomor 4. Limit X menuju 0, tan X per sin 3X. Ini sama. Nah, perhatikan yang bentuk tan. Perhatikan bentuk tan. Tan ini tan X ya. X-nya di depan tidak ada angka. Berarti kalau dia tidak ada angka, jangan anggap 0. Dia ada. Siapa dia? 1. Nah, di sini ada 1 sebenarnya. Maka tan dicoret, X dicoret, sin dicoret, X juga dicoret. Maka yang tersisa adalah 1 per 3 dia. 1 per 3. Oke, inilah dia hasilnya ya. Jadi kalau dia tidak ada angka di depan X, jangan anggap dia 0. Dia ada angka 1 dia. Oke, paham ya? Yang selanjutnya. Limit X menuju 0. Tan 2X dikurang sin 5X per 4X dikurang sin X. Nah, ini soal nomor 5. Kemudian soal nomor 6 adalah pengembangan dari rumus-rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, ya, kalau bentuknya seperti ini, sama saja. Tan dan sin, kemudian variabel X-nya dibuang. Jadi limit X menuju 0, tan 2X dikurang sin 5X per 4X dikurang sin X. Nah, pas perhatikan yang di bagian penyebut sin X-nya di depannya ini ada 1. Nah, maka yang lainnya udah kita coret. Tan kita coret, X kita coret, sin kita coret, 5 kita coret, X kita coret, sin kita coret, X yang ini juga kita coret. Maka yang tersisa adalah di situ 2 dikurang 5 ya. 2 ini 2 dikurang 5. Nah, kalau dia dikurang ya dikurang ya. Per 4 dikurang 1. Oke, ini 4, ini 1. 2 dikurang 5 adalah negatif 3 per 4 dikurang 1 adalah 3. Nah, negatif 3 dibagi 3. Positif bagi negatif bagi positif negatif. 3 bagi 3 1. Berarti hasilnya adalah negatif 1. Oke. Kemudian yang selanjutnya. Yang contoh soal ke-6, soal terakhir. Limit X menuju 0, 2X dikali sin 10X per X dikali tan 5X. Nah, kalau ini kita buat seperti rumus awal, kayak gini. Seperti yang rumus kita pelajari tadi. Limit X menuju 0, 2X per X. Ya, kita pasangkan dia. Ini pasangan sama yang ini. Kemudian yang ini pasangan sama yang ini. Ya, dikali limit X menuju 0 sin 10X per tan 5X. Nah, seperti itu dia ya. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal kita coret-coret lagi dia bentuknya. Kita coret lagi. Nah, misalkan ini ya. Jadi, bagaimana? Kalau yang ini, X-nya kita coret, X-nya kita coret. Oh, nggak bisa ya. Oke. X-nya kita coret, X-nya kita coret. Berarti tinggal 2 per 1 yang itu ya. 2 per 1. Kan saat X-nya di depan X tidak ada angka berarti 1. Kemudian yang ini. Sin 10X per tan 5X. Sin-nya coret, X-nya coret, tan-nya coret, X-nya coret. Jadi dikali 10 per 5. Nah, ini kita bisa hitung. 2 bagi 1, 2. 10 bagi 5, 2. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Gitu ya. Oke. Bisa ya dipahami anak-anak? Oke. Jadi diulangi lagi contoh-contoh soal ini agar kalian lebih paham. Nah, yang selanjutnya adalah latihan soal. Nah, jadi ada 5 latihan soal yang Pak berikan. Yaitu soalnya sama ya.
Instruksinya sama, tentukan nilai-nilai limit fungsi trigonometri berikut ini. Yang pertama, limit X menuju 0, sin 2X per 6X. Yang kedua, limit X menuju 0, tan 7X plus tan 3X dikurang sin 5X per tan 9X dikurang tan 3X dikurang sin X. Yang ketiga, sin limit X menuju 0, sin 2X, sin 3X, sin 3X tan per sin 3X tan 2X. Ya, ini bisa ya, ada juga contohnya. Kemudian yang keempat, limit X menuju 0, 2X kuadrat plus X per sin X. Nah, kalau ini, nah Pak kasih clue ya, Pak kasih clue, X-nya difaktorkan. X-nya difaktorkan, nanti dia bisa dihilangkan dengan X per sin X-nya ya, dengan sin X di bawah. Jadi, jangan langsung X-nya dicoret semua, jangan. Ya, jangan langsung dicoret semua, jangan ya. Harus ada difaktorkan dulu. Jadi ini difaktorkan ya. Oke ya, difaktorkan. Kemudian soal yang kelima, limit X menuju 0, sin X dikali tan X plus 2 tan X per 4X. Nah, kalau ini juga sama. Nah, ini juga sama. Tan X-nya difaktorkan terlebih dahulu. Tan X-nya difaktorkan terlebih dahulu. Kalau sudah nanti baru dia ada yang bisa dihilangkan. Nah, nanti ini diskusikan dengan kawannya, tidak apa-apa ya. Diskusikan dengan kawannya atau cari referensi di buku-buku yang lain. Oke? Paham ya? Nah, jadi selanjutnya tugas kalian adalah yang pertama mencatat segala yang Pak jelaskan di sini, baik materi, contoh soal. Kemudian kerjakan latihan soal yang Pak berikan tadi ya, kerjakan 5 latihan soal. Setelah itu nanti dikumpul di ruang guru ya, kerjakan di buku kalian masing-masing, kemudian dikumpul di ruang guru. Oke? Paham ya? Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.